Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bersama kembali pada malam hari ini kita di program Jelita Riau spesial buat Anda. Dan malam hari ini akan dipandu oleh host dari perwakilan emak-emak keren di Provinsi Riau. Baik, kita tunggu ada Bunda Winda dan juga ada Bunda Evi yang akan spesial memandu program dengan tema EGP Emak Gaduh Pro pada Jelita Riau, partisipasi untuk perempuan malam hari ini. Oke, sahabat info publik Riau, kita nantikan tersambungnya dengan host-host keren dan narasumber kita ada Bunda Hera Yulwita, seorang pustakawan sejati. Akan kita simak dengan tema membangun minat baca di era digital. Oke, kita nantikan host keren kita malam hari ini. Oke, dan sepertinya ada Bunda Winda yang sudah mencoba untuk bergabung. Selamat malam, host keren kita perwakilan emak kece Riau, Bunda Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam. Oke, ini perdana Encik Tuan dan Puan buat kalian untuk yang baru nyimak. Ini program apa sih? Ini programnya inspirasi spesial yang akan dibawakan oleh perempuan-perempuan yang keren ya, Bunda Winda dan juga Bunda Epi. Seperti apa kolaborasi host-host kece perwakilan emak-emak ini? Nanti mereka berdua akan membuat narasumbernya harus mengeluarkan inspirasinya. Kita ingin narasumber-narasumber yang hadir di sini akan memberikan inspirasi buat kita semua ya Bunda Winda. Siap, siap, siap. Oke, baik, kita tunggu Bunda Evi apakah sudah terbiasa ini untuk join. Semoga kita kasih info juga ya Bun ya. Oke. Siap. Ayo Bunda Evi, jangan heboh di grup ya. Fokus tugas malam hari ini. Ya, Bunda Epi sudah bergabung ini melambaikan tangan. Tapi jangan lambaikan tangan, minta join Bunda Epi. Ayo, Anda pasti bisa. Karena tadi malam sudah belajar dengan jawara internet. Hari ini mengaplikasikan ilmu yang didapat sekejap kemarin. Oke. Oke, baik. Baik, Bunda, apakah Bunda Hera narasumbernya udah diinfokan? Halo, iya Bunda Hera. Tadi kita sudah infokan juga dengan melalui Bu Epi. Ini luar biasa ini, malam ini semangat emak-emak Riau ini ya. Kalau dulu kita, Mas Ri sering di sekolah-sekolah ya, kita dengar istilah dari EGP gitu ya. Kalau sekarang EGP itu rupanya emak-emak gaduh pro gitu ya. Oh, Kalau dulu kita ada sering istilah-istilah dengar, lahir dari iya, proses bertemunya emak-emak kan keren. Emak-emak menginfluence. iya luar biasa. Biasanya kita dengar kan EGP itu ekspresi gaya pelajar. Kalau sekarang EGP adalah emak gaduh Emak friend gaduh gitu ya, pro. emak gaduh pro gitu ya.
Oke. Ayo Bunda Evi, ini sudah saya request loh untuk bisa kita undang. Hai, selamat malam Bunda cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget ya anak muda ngasih kerjaan mak-mak malam hari ini. Oke. Assalamualaikum Bunda Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Evi yang luar biasa semangatnya. Alhamdulillah, apa kabar Bunda? Sehat selalu, tetap semangat. Semangat. Oke, kita Walaupun coba semangat kontak. malam, tapi tetap semangat paginya gitu. Maksudnya auranya masih semangat Semangat. pagi. Oke, siap. Semangat pagi. Pagi, walaupun malam ya, Bunda. Siap. Oke. Bunda Epi, Ini apakah Bunda narasumber Hera hebat sudah kita. diinfokan tadi, Bun? Bunda? Oh iya. Oke, Bunda Hera ditunggu ya. Iya, urusan sholat ya. Oke, silakan hidupkan. Oke. Narasumbernya baru selesai melaksanakan ibadah sholat fardu isya. Oh ya, buat sahabat Info Publik Riau, buat yang muslimin ya, jangan sampai lupa untuk menjalankan ibadah fardu sholat kita ya. Oke. Baik Bunda, temanya kan malam ini keren banget, membangun minat baca di era digital. Ya nggak sih? Ngomong-ngomong tentang minat baca, Indonesia ini peringkatnya 10 besar ke bawah, katanya seperti itu, ya kan? Nah, ditambah lagi dengan adanya handphone atau gawai. Nah, makin seperti apa kondisinya? Nah, tentu ini ada strategi dari pustakawan sejati nanti bercerita ternyata ini bisa berbalik loh, gitu kan? Bahwa digital ini juga bisa loh menjadi tempat untuk mengembangkan minat baca. Nah, nanti kita gali lebih jauh dengan narasumber kita ya Bunda Epi dan Bunda Winda. Siap. Saya yakin bahwa emak-emak berdua malam ini bikin heboh jagat dunia maya. Iya, namun izinkan saya berpantun terlebih dahulu nih. Ini Wah, kalau tadi keren. mulai dengan Silakan sambil pantun. menunggu Bunda Hera, kita lihat performnya langsung dari spesial EGP emak-emak gaduh, Pro. Oke. Ikan tenggiri, ikan gurami, dimasak oleh anak negeri. Sambutlah salam dari kami. Pertanda acara Jelita Riau nak kita mulai melalui emak-emak gaduh pro. Oke. Kalau belajar Ditambah lagi ya dagang satu sama lagi ya. Bunda Epi. Masih ada pantunnya nih. Ini untuk untuk host hebat kita nih Mas Ri juga nih ya. Eh, negeri sia, negeri bertuan, negeri amanah jadi julukan. Terima kasih kepada host hebat kita Mas Tri yang kami banggakan. Cuma itu aja. Yes. Biasanya Mas Tri kan biasa jadi host nih, kita gantian nih Bunda Epi. Malam ini emak-emak yang jadi hostnya ya untuk mendampingi narasumber hebat kita Bunda Era Yulwita gitu ya. Nah ini dia Bun, kameranya bisa diubah kayak tadi Bunda Hera. Ini. Begitu. Iya. Maklum. Kalau emak-emak bertiga nih, dah ampun kabur aku. Silakan Mak Winda sama Mak Epi. Terima dengar aja yo. Iya, Bunda Era baru bergabung bersama kita ini pada malam hari ini. Semangat ya Bunda Era ya. Masih tetap energik, bedelau, bedenteng, bedecok. Aduh, ini orang-orang seniman dan karya-karya nyatanya begitu memukau. Subhanallah. Apa cita Oke, baik. Izin ya, kita mulai dari saya dulu, kemudian kita lemparkan ke bunda-bunda ya hostnya biar lebih seremonial ya. Oke, baik. Selamat malam buat Enci, Tuan dan Puan di mana saja Anda berada dari pemerintah Provinsi Riau. Inilah program spesial Jelita Riau dengan satu program EGP Emak Gaduh Pro dengan tema yang cukup menarik yaitu membangun minat baca di era digital. Dibantu oleh host keren malam hari ini ada Bunda Winda dan Bunda Epi dari Provinsi Riau. Bunda silakan. Iya. Terima kasih Mas Tri atas waktu yang diberikan kepada
emak-emak gaduh Pro Riau ini yang luar biasa ya. Biasanya langsung generasi muda ini emak-emak yang langsung memandu. Ya, Bunda Evi ya. Dan kita juga Ya, didampingi siap. oleh narasumber hebat kita, yaitu Bunda Era Yulwita yang tidak asing lagi. Beliau adalah pustakawan sejati yang bercerita tentang literasi. Ini dia orangnya. Jangan kemana-mana, masih tetap bersama Puan Winda atau Bunda Winda dan juga Bunda Happy. Dan dengan narasumber hebat kita malam hari ini, yaitu Bunda Era Yulwita MSI. Selamat malam Bunda hebat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita-cerita tentang tema yang kita angkat pada malam hari ini, Bunda Yulita, yaitu tentang membangun minat baca di era digital. Ini kalau kita melihat peran dari emak-emak ataupun orang tua, ini perannya luar biasa juga dalam menghadapi era digital yang saat ini tidak bisa kita pungkiri, apalagi selama COVID ini kita melihat bahwasannya mulai dari pembelajaran, baik itu mulai dari TK, PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, mereka sudah menggunakan digitalisasi. Nah, ini mungkin kita jangan cerita digital dulu lah. Ini mungkin bisa langsung dipandu oleh Bunda Epi juga, nanti kita mengarahkan ke digitalisasinya seperti apa begitu. Ya, Bunda Epi silakan dipandu sedikit dulu. Oke, terima kasih Bunda Winda. Selamat malam Bunda Hera Yulwita. Selamat malam. Apa kabarnya nih? Baik, sehat, cerdas, ceria. Semangat. Yes. Oke, sesuai dengan tema kita sekarang adalah membangun minat baca di era digital. Memang sekarang ini Bunda, saya lihat kita nggak bisa terlepas dari handphone, ya kan? Karena memang masanya lah sekarang memang era digitalisasi. Kemudian kadang kita lihat banyak anak-anak yang masih PAUD itu sudah agak dipaksakan untuk bisa membaca, kan, untuk bisa menulis. Bagaimana menurut Ibu dengan tanggapan, dengan pernyataan anak-anak PAUD itu harus bisa membaca dan menulis? Bagaimana menurut tanggapan Ibu? Apakah sudah memang waktunya gitu? Ya, Silahkan Bunda. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host-host hebat semua, ya. Kita memang tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi. Ya, ini adalah zaman kita. Kita harus bisa dan menikmati kehadiran teknologi tersebut, gitu. Tetapi kita juga sebagai orang tua punya rambu-rambu bagaimana elektronik atau digitalisasi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, kembali lagi kepada minat baca. Minat baca itu harus dibangun, ditumbuh kembangkan. Kalau bisa kita memulai numbuh kembangkan minat baca itu sejak dini. Nah, sejak dini di sini, sejak kehidupan dimulai. Jadi, sejak anak-anak yang masih di dalam rahim, yang sudah bisa saatnya mungkin dia sudah punya respon, ya. Kalau orang tuanya tahu sekali respon apa yang diberikan oleh anak di dalam rahim, ya. Kadang-kadang dia tegang, kadang dia nendang, kadang benjol, ya. Jadi macam-macam itu sudah kalau usianya sudah lebih besar lagi. Tapi sejak dia kecil itu, sejak janin, kira-kira kalau kita mungkin sebagai orang Islam, semenjak roh ditiupkan kepada anak kita itu kita sudah bisa membiasakan dan mempunyai waktu khusus untuk dia membangun, menumbuhkan minat bacanya. Jadi dari hasil penelitian-penelitian bahwa anak-anak yang masih di dalam janin, kalau dibacakan cerita secara konsisten, ya, pada saat-saat tertentu dan ibunya tahu sekali kapan anaknya bisa menerima dan itu bisa dijadikan kebiasaan, ini sangat membantu untuk membuat dia haus akan pengetahuan di usianya nanti. Jadi ketika dia sudah lahir, ya, kita pernah sudah mempraktekkan penemuan para ahli itu, ya, kita dengan memberikan nama kepada janin itu. Ketika dia lahir, kita memanggil nama yang lain, dia tidak ada respon.
Tetapi ketika kita memanggil namanya, dia merespon, dia mulai mencari suara itu. Nah, itu tidak bisa serta-merta. Itu harus dilatih. Yang saya bilang tadi, dibiasakan secara konsisten, dibacakan cerita, dikasih namanya, dipanggil namanya, sehingga di dalam memorinya sudah ada itu, kebiasaan-kebiasaan itu. Itu yang kita mulai. Karena membaca ini memang untuk dia sampai ke digital, dia harus bisa dulu. Terus sekarang kan tren nih, tadi seperti Bunda Evi bilang, bagaimana tanggapan kita terhadap PAUD yang memaksa anak-anak harus bisa membaca, ya, karena memang persaingan PAUD pada saat ini, PAUD mandiri itu, kalau anak tidak bisa membaca keluar dari PAUD-nya, tidak hebat kata orang tuanya, karena ini sebetulnya nafsu dari orang tua, ya, ingin anaknya hebat membaca, pintar membaca sejak dini. Padahal kalau kita tidak secara kesatuan, tidak secara bersama membangun itu, dia akan sama aja nanti. 5 tahun dia pandai baca, dengan anak yang baru belajar 7 tahun membaca di sekolah, pada saat dia kelas 1, kemampuannya sama. Ya, di akhir-akhir mau naik kelas 2, nanti kemampuan mereka yang sudah bisa dari umur 5 tahun, sama anak yang baru belajar membaca pada umur 7 tahun, ini akan sama. Nah, jadi kenapa kita paksa dia? Mengapa kita habiskan waktu dia bermain hanya untuk dengan pemaksaan itu? Tetapi ini tidak lepas ya Bunda ya, karena ini seperti kebutuhan. Orang tua semua berkeinginan seperti itu. Tentu sekolah menawarkan, karena anak kita adalah buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komputer aja otak manusia yang buat. Kenapa tidak bisa? Kalau di drill anak-anak kita, bisa. Dari penelitian, anak-anak bisa membaca umur 3 tahun. Kalau itu kita sudah mulai sejak dia di pangku. Berarti sejak umur 8 bulan. 8 bulan kita sudah membaca bersama dengan dia, lihatkan gambar-gambar. Kemudian di boxnya kita sudah tempel huruf-huruf, kata-kata. Dia memang umur 2 tahun nanti, dia sudah bisa mengumpulkan 700 kata. Dia sudah masuk di dalam otaknya, sudah masuk ke dalam memorinya. Umur 2 tahun. Tetapi ini harus kita lanjutkan dan tidak bisa kita pungkiri bahwa ini akan bisa menanjak, ya, dia akan menjadi anak-anak yang berkelebihan kalau juga ini kesinergi antara sekolah dan orang tua. Orang tua mempersiapkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan di luar rumah, kemudian mempersiapkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan itu. Nah, ini harus betul-betul sejalan. Tetapi kalau tidak, kita akan menerima nanti apa negatifnya, gitu Bunda Evi. Ya, luar biasa. Luar biasa Bunda Evi ya, emak-emak pro kita malam hari ini. Nah, kita saling berbagi ilmu juga, saling sharing pada malam hari ini Bunda. Apa yang Bunda sampaikan tadi sangat menarik sekali. Anak di usia dini, mulai dari usia di kandungan, mereka sudah berliterasi. Berliterasi dalam arti kata, bagi kita yang beragama Islam saja, kata Bunda Era, bahwasanya kita sering berkomunikasi saat janin kita sudah mulai ini, anak sudah bisa menyadari begitu ya, bisa berkomunikasi. Ananda jangan rewel ya kalau Bunda lagi ngajar seperti itu ya Bunda ya. Atau sebaliknya nanti kita sering membunyikan kaset-kaset yang bernuansa Islami, atau mungkin juga bentuk-bentuk kaset ya Bunda ya, kaset klasik-klasik. Kalau dulu kan para orang tua mungkin selain mungkin kita yang beragama Islam mungkin dibunyikan lantunan ayat suci Al-Qur'an ya, supaya anak kita lebih mendengar hal-hal yang positif, atau sebaliknya juga irama-irama klasik, sehingga memang memberikan wawasan otak mereka ini untuk lebih ini ya Bunda ya. Nah, ini luar biasa menarik sekali. Dari seusia dari kandungan anak kita sudah diajarkan untuk berliterasi, mungkin berliterasi dalam Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ataupun mungkin literasi budaya ataupun yang lainnya. Nah, ini tertarik sekali. Di usia usia dini tadi Bunda katakan tadi, kita tidak bisa memaksakan ya, tapi namun dengan kondisi zaman yang menuntut, dengan persaingan sekolah-sekolah yang ada di masyarakat umum ini, mereka ingin anaknya di saat PAUD mereka sudah bisa menulis, bisa membaca, kemudian nanti harus bersaing lagi di sekolah-sekolah tren yang memang yang harus masuk sekolah itu harus pandai membaca Bunda ya. Nah, ini
di saat anak kita usia 4-5 tahun ini bagaimana nih Bunda agar bisa menumbuhkan minat baca kepada anak-anak kita yang usia PAUD nih Bunda? Iya, seperti tadi. Jadi kita lanjutkan, Bunda. Kita lanjutkan ketika dia sudah di PAUD, dia memang kita memang susah ya, dituntut untuk betul-betul mendampingi dia sampai seterusnya. Tetapi lebih awal dia tahu itu lebih bagus. Nah, saya bilang tidak ada salahnya anak bisa membaca pada saat usia PAUD, tetapi dia harus dimulai sejak dari di dalam kandungan. Jadi di rumahnya memang sudah dikondisikan seperti itu. Anaknya sudah bisa membaca gambar, ya, sudah bisa melihat buku. Nanti ketika dia sudah mulai ngomong satu-satu, dia buku yang biasa kita, anak itu tidak marah Bunda, buku yang sama kita lihat kan berpuluh-puluh kali, dia senang aja. Nanti pada Ya, berarti Bunda melakukan hal yang sekecil apapun buat si Ananda kita ya Bunda ya. Mungkin melalui seperti yang Bunda katakan dengan melihat gambar. Kalau perlu orang tua juga meluangkan waktu untuk membuat jadwal mereka belajar menggambar. Kemudian juga kalau perlu ada waktu luang bersama ayah bundanya di rumah untuk bisa bercerita mendongeng. Itu kan lebih meningkatkan minat anak untuk lebih bakat membacanya lebih luar biasa ya Bunda ya. ya. Kalau perlu kita buat jadwal tersendiri oleh ayah bunda kita di rumah, sehingga anak kita tuh terpola cara belajar atau membaca dongeng, membuat gambar, atau mungkin bercerita atau apa segalanya Bunda, seperti yang Bunda sampaikan tadi. Iya, jadi memang anak ya, mengapa orang artis sekarang tuh sibuk dengan mendengarkan musik klasik, itu kan musik konser ya, musik yang di dalam kumpulan banyak musik. Nah, dari hasil penelitian yang saya tahu, yang saya baca, dan saya terima informasinya, satu bunyi, satu memori terbentuk. Jadi, mengapa mesti musik klasik? Karena musik klasik itu lebih dari 20 alat musik yang dimainkan secara bersamaan. Dan hebatnya, anak kita bisa memilah yang mana bunyi apa, yang ini bunyinya seperti apa, yang ini. Nah, anak itu dia bisa menempatkan ini bunyi gitar, ini bunyi drum, ini bunyi apa. Jadi dia menempatkan kenapa serentak banyak gitu. Jadi dia bisa menikmati. Kita aja kalau tidak bisa menikmati salah satu alat musik itu, misalnya ini salah konser secara bersamaan, tetapi ada satu alat musik yang kita konsen. Kita mendengarkannya, kita tahu jadinya kita tahu ritmenya. Nah, orang yang tidak bisa seperti itu, dia tidak bisa menikmati musik jazz. Musik jazz itu kalau bagi orang yang alami seninya, ya Bun ya, dia tidak bisa menikmati musik jazz. Karena dia tidak tahu salah satu yang mana yang mau dia pegang bunyinya. Sehingga dia tidak mendapatkan ritmenya. Jadi kalau dia bisa terlatih untuk memilah-milah, nah ini kan profesi ya, profesi. Jadi misalnya jadi juri atau jadi guru alat-alat musik, dia sangat tahu persis siapa yang salah bunyinya, yang mana yang bunyi yang dia perhatikan. Nah itu kelebihan. Jadi anak-anak itu kenapa alat musik secara banyak didengarkan, dia akan menyimpan satu bunyi, satu memori di dalam otaknya. Nah, kembali lagi kepada anak PAUD tadi. Salah satu, Bunda, salah satu untuk meningkatkan minat baca anak itu, kalau sejak dini, anak kecil ya, kita memang dengan cara dongeng. Sampai tua, sampai kita manula pun kita suka dengan dongeng. Tetapi tentu kelas dongengnya berbeda. Nah, anak-anak yang sejak dini ini, anak-anak yang di usia TK tadi, dia itu senang dengan binatang-binatang, sehingga dongeng kita adalah dongeng-dongeng fabel. Kita mengumpamakan sifat-sifat, karakter-karakter itu dengan binatang-binatang, jadi tidak ada yang tersinggung. Nah, anak-anak itu sebagai hiburan. Nah, anak yang selalu mendengarkan dongeng, dia rasa ingin tahunya tinggi sekali. Jadi dia terbiasa mendengar itu, akhirnya ketika dia sudah terpacu untuk bisa membaca, dia akan mencari yang dia suka. Dia terbuka. Inilah mengapa kita penting. Dan anak itu kalau dia minat bacanya sejak dini, dia sudah punya kelebihan yang saya bilang tadi, ada 3 tahun anak yang sudah bisa membaca, 3 tahun. Ada juga anak yang bisa mengaji usia 3 tahun, karena itu secara konsisten ibunya atau ayahnya membacakan, menyimpankan ke dalam memori otaknya. Tidak bisa anak tiba-tiba dia bisa.
dapat wangsit kayak gitu, tidak bisa. Itu pasti melalui proses. Nah, proses inilah yang perlu kita lanjutkan supaya jangan sampai nanti ketika dia dibutuhkan untuk berkonsentrasi, karena kalau dia tidak dibiasakan memegang pensil sejak dia masih dalam perawatan di rumah, ya, sebelum dititipkan ke PAUD, anak belum bisa memegang pensil sejak kecil. Pada dasarnya nanti, pada secara alami, 7 tahun dia baru bisa, otot-ototnya siap untuk memegang pensil. Jadi kalau orang tuanya pingin anaknya lebih cepat, latih dong. Ya, dilatihkan dan jangan sampai terputus. Itu secara konsisten dan berkesinambungan. Misalnya, bagaimana cara memegang pensil? Dari kecil dia belum bisa, Bun. Dia masih bisa kayak gini megang. Tetapi nanti makin meningkat umurnya, cucu saya sekarang umur 2 tahun 5 bulan, dia megang pensil udah seperti ini. Karena dia pada saat umur 9 bulan, sudah bisa melihat gambar dan apa, dia suka memegang pensil, tapi masih jalannya kayak gini. Nih, karena ototnya belum siap. Tetapi karena kita latih terus, bagaimana kita beri terus pensil, dan dia bisa melihat contoh, kita tidak memegangkan, tidak mengajarkan, tetapi dia sendiri sudah terbentuk memegang seperti ini. Baru umur 2 tahun 5 bulan. Nah, ini dia sudah membutuhkan media. Orang tuanya harus menyediakan yang bisa dia coret-coret. Awalnya dulu coretannya besar-besar. Kita kasih kertas yang ada garis-garisnya, dia sudah pandai memasukkan gambar itu ke dalam garis-garis itu. Nah, ini semua proses pembelajaran. Jadi tidak bisa serta-merta. Jadi orang tua yang tidak ikut campur dalam mendidik, membuat anaknya bisa membaca, tidak melalui proses itu, tiba-tiba dia usia PAUD, dia paksakan. Nah, ini sangat berbahaya ketika dia sudah mulai jenuh. Umur 9 tahun, kelas 3, dia sudah marah itu. Karena dia dari awal dia terpaksa. Tetapi anak yang tidak terpaksa, dia akan nanjak terus. Karena dia dikawal oleh orang tuanya. Pelatihan itu berkesinambungan. Tetapi orang tua tidak ikut campur, tiba-tiba dia antar anaknya ke PAUD, dan dengan ultimatum, selesai dari PAUD, anak saya harus bisa menulis ya Bu, bisa membaca. Nah, kalau membaca aja oke. Tetapi kalau menulis, tadi saya bilang, ototnya belum siap, jangan dipaksakan. Ketika dia umur 9 tahun, dia menulis, itu kelas 3 ya Bun, dia menulis, sudah mulai hitam-hitam, bukunya sering dihapus sampai bolong, hati-hati. Itu tandanya dia tertekan selama ini. Jadi ketika dia diminta untuk konsentrasi belajar, itu sudah mulai dia meninggalkan dunia anaknya. Dia sudah kelasnya lebih tinggi. Kelas 3 ke bawah namanya kelas rendah ya Bunda Winda. Nah, 3 ke atas dia sudah diajak untuk betul-betul belajar, menerima informasi dan menirukan. Nah, di situ dia sudah melihatkan kemarahan karena yang kemarin itu dia tertekan. Itu tandanya dia tertekan. Nah, ketika dia kelas 4 dan 5, di situ dibutuhkan konsentrasi untuk mempersiapkan diri, melanjutkan pendidikan. Disitulah kenanya kita. Akhirnya, gurunya juga putus asa, orang tua lebih lagi mau terima beres, kepala sekolah terpaksa memberi ultimatum kepada gurunya. Anak itu harus lulus dengan nilai yang baik. Nah, di sini, Baik Bunda. Tadi saya sangat menarik lagi apa yang Bunda sampaikan tadi, masalah usia anak yang harus membaca. Jadi kalau menurut pandangan Bunda, di usia anak kita yang ideal itu yang untuk mulai kita mengajarkan mereka membaca atau berliterasi itu usia berapa yang layaknya begitu Bunda? Itu dia tadi. Kita mengajarkan. Dia pakai proses. Jadi kita bacakan dulu cerita-cerita, kita kan bacakan dulu buku-buku. Kita bisa memilih, bisa kita bacakan Al-Quran, tetapi harus ada pembicaraan yang bukan tiba-tiba kita baca buku, dia kaget. Tapi kita prosesnya kita kasih tahu. Wah, pagi ini udara cerah sekali, sehingga Bunda pagi-pagi udah selesai nih. Ini udah siap semua pekerjaan nih. Bunda udah sarapan, mau dengar cerita nggak? Cerita yang kemarin kita lanjutkan. Misalnya, harus ada kata pengantarnya, enggak tiba-tiba aja gitu. Jadi anak itu juga sudah, oh ini ngomongnya sama saya. Karena kan secara pemeriksaan kehamilan itu 4 dimensi, kan nampak reaksi anak. Ada lagi senang, ya, lagi marah, kan nampak ekspresinya. Nah, ibunya tahu sekali. Jadi ketika dibacakan cerita-cerita itu adalah proses memulai.
menitipkan memori dia, menitipkan di memori dia bahwa itu adalah jadwal yang Bunda Winda bilang, kita sudah polakan. Nah, itu sudah pembentukan pola. Ketika dia sudah lahir, baca-bacaan itu tetap kita lanjutkan, tempel-tempelkan ke box di kamar dia, kata-kata itu proses itu terus berjalan. Sampai dia sudah bisa membantah kalau cerita yang biasa kita ceritakan itu berubah. Bunda tes, biasanya ini yang jadi ayah. Ya, sekarang kita bolak-balikkan cerita itu, tetapi menjadi cerita yang tidak seperti yang biasa. Ya, akhirnya dia pasti akan protes. Itu bukan ayah, itu ini pasti. Itu tandanya dia sudah tersusun apa yang kita sampaikan kepada dia. Dan kata-kata itu Bunda tukar. Nanti ada tulisan kata-kata misalnya bobok, kita bilang makan. Coba kita kasih tahu dia. Kita salahkan itu, pasti dia membantahnya. Nah, itu tandanya memorinya sudah masuk. Jadi kalau membaca itu, kalau sejak janin kita mulai, 3 tahun dia bisa baca. Dan kita lanjutkan. Ya, kita biar, iya. Berarti di usia 3, 4, 5 tahun ataupun 6 tahun, anak-anak kita tuh sudah bisa diajarkan untuk membaca ya Bunda ya, tapi bukan berhitung ya, maksudnya diajarkan mereka untuk berliterasi membaca. Kan itu tadi yang seperti yang Bunda sampaikan tadi. Nah, ini menarik sekali Bunda. Saya pernah juga mengalami langsung di saat saya kan mungkin selawatan-selawatan, mungkin lagu-lagu dalam bentuk senandung menidurkan anak. Apa yang terjadi Bunda? Di saat saya mereka berusia 3 tahun, karena di usia 0 sampai 1 tahun itu saya sering sallallahu alaihi, saya bilang sering saya senandungkan dengan lantunan menyebut nama Allah begitu. Di saat usia 3 tahun, mereka mengatakan 4 tahun, 5 tahun, jangan itu nyanyikan untuk abangnya atau adiknya, itu lagu dia Bunda. Jadi dia merasa karena kita sering melantunkan itu saat dia mau tidur, mau bobok, itu menjadi sesuatu, itu punya dia. Jangan dinyanyikan lagu-lagu lain, itu dan jangan lagu itu dinyanyikan untuk abangnya, itu lagu dia gitu. Kenapa? Pembiasaan yang kita lakukan di saat anak usia dini tadi, mulai dari usia 0 sampai dia usia 3-4 tahun, dia masih terngiang lantunan-lantunan, baik itu berupa ayat suci Al-Quran mungkin yang sering kita senandungkan, atau juga mungkin saya sering karena memang saya backgroundnya adalah seorang pelaku seni, jadi mungkin senandung menidur ke anak itu selalu saya lantunkan saat anak-anak mau tidur. Jadi mereka ada terpartner di pola pikirnya, ini lagu khusus untuk saya gitu, maksudnya anak-anak saya begitu. Jadi itu kalau dinyanyikan untuk orang lain dia marah itu Bunda. Nah, jadi begitu. Jadi memang sudah terpola begitu ya Bunda ya. Ya. Itu juga dalam bentuk mengajarkan literasi juga ya, literasi mungkin dalam bentuk literasi budayanya melalui anak-anak PAUD, anak-anak yang masih di bawah usia dini itu diajarkan juga mereka untuk mengenali budaya salah satunya agar ini juga tidak hilang ditelan zaman oleh para generasi-generasi yang zaman now Bunda. Baik, lanjutkan Bunda Epi, mungkin Bunda Epi, silakan Bunda Epi. Ya. Saya sangat-sangat istilahnya merasa apa Bun, belum barulah istilahnya mengetahui hal yang demikian. Ternyata di dalam kandungan pun sudah kita memberikan apa namanya semacam latihan untuk membaca ya Bunda ya, mungkin dengan nyanyian, musik-musik klasik seperti itu. Sekarang ada sedikit pertanyaan dari saya Bunda. Setelah anak-anak itu kan sudah tertanam di memorinya Bun. Setelah dia lahir, nih kadang kan seorang ibu kadang kesal ke anaknya gitu kan. Tiba-tiba ada yang marah begitu. Ada yang bilang memorinya tuh apa namanya perkembangan di dalam urat-urat saraf di otaknya tuh jadi apa? Apakah memori-memori yang telah tertanam di benak mereka itu akan pudar atau bagaimana, Bu? Nah, gitu. Itu tadi. Saya mundur saya dulu sedikit kepada Ibu Winda. Ada memang pada usia perkembangan anak itu yang dia rasa memilikinya tinggi. Jadi dia bukan, kadang-kadang orang bilang, anak aku pelit loh, ini aja enggak boleh. Itu bukan hanya lagu Bunda, semua barang-barang dia tidak boleh dipegang orang lain. Semua barang-barang ibunya tidak boleh orang lain pegang.
itu rasa memilikinya tinggi. Jadi itu memang ada pada usia perkembangan anak. Itu akan berlalu nanti ketika orang tuanya sudah merasa, oh ini harus kasih tahu nih bahwa anak-anak kadang-kadang apa yang kita kasih dia akan megang sampai 2, ya. Sampai 2, dia merasa itu dia tidak pikirkan orang lain. Disitulah kita tanamkan bahwa kita tidak seperti itu. Kalau adik mau, adik ambil 1 dulu, adik mau lagi, nanti ambil lagi. Nah, kalau ada temannya, ajar dia berbagi. Nah, itu pada saat itu. Jadi, Bunda Winda, memang pada usia perkembangan itu ada anak-anak merasa memilikinya tinggi. Sehingga orang tua kadang-kadang, ih anak aku pelit loh. Padahal itu nanti akan berlalu. Tetapi orang tua tetap harus mengawal seperti kepribadian mana anak bundanya mau. Karakter seperti apa anaknya. Jadi tolong dikawal. Kalau kita biarkan nanti anak kita bisa jadi anak serakah, anak yang pelit. Itu kan perkembangan ya. Ketika dia merasa ini punya dia tidak boleh bundanya nanti cerita. Ini sebetulnya lagu untuk semua. Ketika kamu masih sebesar ini, memang ini lagunya. Nanti kalau kakak udah sebesar ini lagi, nanti kakak lain lagi sukanya. Nah, kita berusaha aja untuk membuat itu jangan menjadi karakter dia. Karena itu nanti akan berkembang kepada yang tidak baik. Tidak suka memberi sama orang, marah kalau punyanya diambil orang, ya, sangat menjaga gitu, akhirnya dia jadi orang yang pelit. Nah, itu memang ada pada usia perkembangan anak. Perkembangan anak. Pas usia perkembangan dia. Nanti itu tapi kita harus bisa mengawal. Ini kalau dibiarkan begini, ini jadi gini, ya gitu. Terus yang Bunda Evi bilang, apa tadi Bun? Kadang kan anak-anak tuh kadang emosi kita sebagai orang tua, kita marah. Ya. Jadi ada yang bilang apa dia berkurang memorinya, kemudian pertumbuhan. Bagaimana itu? Betul Bunda Evi, itu sama dengan suatu bentakan akan memori dia yang tadi sudah kita bentuk kamar-kamarnya, dia akan konslet, kaget. Itu sama dengan dia jatuh, dia kena bentak. Itu sebetulnya bukan bentakannya, kagetnya. Kita kalau marah dengan suara tinggi, anak kaget, itulah yang membuang semua stimulasi yang sudah kita berikan, akan dihapus, akan dibuang. Dan dia kembali kepada posisi 0 lagi. Kita masukkan lagi bahwa cerita itu begini, kita mulai lagi. Jadi sangat rugi kalau itu sudah berlalu, sudah begitu lama. Ya, kita lupa, tidak mengulang lagi. Jadi memang perlu diulang-ulang, karena kadang-kadang bukan hanya suara kita yang tinggi, atau dia kaget dengan bantingan pintu, atau dia memang jatuh, itu memang merubah lagi memori yang sudah kita tanamkan tadi. Itu jadi kosong. Karena secara otomatis otak kita ini pintar sekali, kalau hal yang sudah membuat dia koslet, dia buang. Dia akan menerima lagi. Jadi beruntung kita dapat tahu sebelum golden age-nya berakhir. Jadi pada usia 3 tahun ke bawah, itu harus kita ulang lagi stimulasinya. Nah, ini semua saya dapat setelah anak-anak saya besar, Bunda. Sudah lewat masanya. Jadi saya berusaha untuk memberikan kepada orang lain. Pola asuh anak saya dulu tidak seperti itu saya buat. Ya, memang saya suka cerita, tetapi lanjutan dari dongeng-dongeng yang saya berikan itu tidak saya lanjutkan, karena pengetahuan itu saya tidak dapat. Setelah masa umurnya sudah lewat, ya, karena apa yang kita berikan, ya di bawah umur 4 tahun, dia akan menyerap 50% persiapannya. Dia bisa menerima. Setelah umur 8 tahun, dia sudah 80% itu perkembangan otaknya. Nah, jadi kalau kita lupa pada usia 4 tahun ke bawah, terjadi anak kaget, sering dibentak, jatuh, itu kosong lagi. Kita harus memberi lagi, mengulang lagi sebelum usia itu sampai, ya. Jadi penyerapannya itu akan balik lagi. Karena dia memang jadi kosong lagi itu. Jadi memang anak-anak yang masih di bawah, apalagi anak di bawah 3 bulan, perkembangan otaknya masih sedang berkembang. Makanya dia perlu tidur. Pada saat tidur itu tersambung. Makanya orang dulu, dokter atau orang barat suka mengatakan telungkupkan anaknya pada usia 3 bulan ke bawah. Supaya yang jaringan-jaringan otak dia tersambung dengan sempurna. Dia kalau dapat, dia lebih banyak tidur. Karena pada saat tidur semuanya baru menyempurnakan. Kan dia belum tumbuh betul, belum sempurna, Bunda.
Nah, jadi ketika dia sudah 3 bulan sampai ke 3 tahun, saat itu kita memberi apa yang kita berikan dia serap semuanya. Jadi memang betul tidak boleh kita marahkan, bukan hanya marah, tetapi bentakan, bukan hanya bentakan, tetapi benturan. Dia membuat dia kaget, benturan itu akan membuat menjadi kosong lagi. Jadi orang zaman dulu suka bilang, jangan suka jatuh adiknya, besok udah besar bodoh. Ya Bunda Winda, Iya, iya. nenek-nenek kita kan gitu, patutlah budak tuh bodoh, kecil suka jatuh tuh. Hah, itu dia. Jadi anak yang kena bentak sama dengan jatuh sama posisinya. Gitu, Bu. Tapi bukannya rusak ya Bun ya, bukannya rusak total gitu ya, Terbuang. masih bisa kita Masih bisa. terbuang, memori masih bisa kita Karena dari bentuk lagi. itu banyak ya Bun, banyak jaringan itu dia rusak, dia buang aja. Udah kosong lagi, Oh iya, kita bikin lagi. kosong. Itu yang stimulasi. Kita isi lagi. Iya, isi lagi. Ya, baik Bunda. Saya lanjutkan. Ini asik sekali bincang-bincang bersama emak-emak hebat Riau kita pada malam hari ini. Ya, walaupun malam Jumat tetap selalu energik ya Bunda ya. Dan jangan lupa tetap melaksanakan ya bagi ibu-ibu emak-emak kita nih membaca Yasin. Alhamdulillah sudah selesai ya Bunda ya. Saya Baik. Belum, nanti kita setelah acara ini selesai nanti kita ulang bersama nanti di rumah masing-masing maksudnya Bunda sebelum tidur. Baik Bunda, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bunda Epi dan juga Bunda Era. Tadi di awal cerita materi kita adalah tentang membangun minat baca di era digital. Nah ini kalau kita kaitkan dengan dunia digitalisasi kepada anak-anak usia dini sekarang ini kan kalau kita kaitkan apa namanya gadget ini ya HP gitu ya Bunda ya, ini kan anak-anak kita ini terkadang orang tua lebih cenderung ini Bunda, asal anaknya mau nangis dikasih HP dia. Nah ini bagaimana ini kalau kita kaitkan dalam hal pemanfaatan HP ataupun gadget ini untuk menambah sumber bacaan digital sebenarnya bagus, tapi kan terkadang orang tua sebentar anaknya dia ada sibuk-sibuk udah dikasih HP-nya, nanti anaknya diam, lagi nangis nih HP diam. Kenyataan itu memang banyak terjadi Bunda. Saya baru 2 hari kemarin loh Bunda. Kebetulan ada orang tua datang ke sekolah, dia bawa anak kecil, ya mungkin ada urusan mau pindah segala macam, terus bawa anak itu lagi rewel-rewel, terus lagi ngomong-ngomong, terus nangis, terus orang tuanya dikasihnya HP langsung diam tuh Bunda. Ini bagaimana pandangan Bunda nih selaku Bunda literasi Riau ini menanggapi hal seperti ini? Dan itu nyata di dunia kehidupan kita di dalam kehidupan sehari-hari Bunda. Iya Bun, cucu saya aja main HP walaupun cuma 2 menit ketika dia makan. Kalau nggak dikasih HP, nggak mau makan. Tapi yang membuat itu adalah orang tuanya. Sehingga dia terbiasa. Pada saat dia sebelum dia umur 2 tahun, kalau yang kecil itu, yang besar itu sebelum dia umur 4 tahun kemarin, nggak kenal dengan dia HP. Tetapi dituntut karena dia udah ada adik, terus ibunya seorang pekerja, ayahnya bekerja. Tentu pekerjaan itu ada yang bisa diselesaikan di rumah, ada disambung lagi dengan di rumah ya, supaya dia tidak terganggu. Akhirnya terbentuk pola itu. Ketika dia mau anaknya supaya senang, dia kasih handphone. Nah, padahal gambar yang bergerak tidak boleh dilihat oleh anak yang belum 2 tahun. Apalagi dengan media yang kecil. Jadi mata ini akan melaporkan ke otak, dia lihat apa. Sebelum sempat laporan itu diterima oleh otaknya, gambar tadi sudah berubah. Jadi komunikasi mata dan otaknya terputus. Inilah salah satu yang membuat anak itu autis, yang saya tahu. Ya, salah satu. Jadi dia lihat gambar ini mobil tadi sedang jalan, kok sekarang tiba-tiba ada bebek ya. Nah, laporan mata ke otak belum sampai, gambar sudah berubah. Kan hitungan detik itu. Berpacu dengan laporan otaknya ke mata. Nah, inilah salah satu yang membuat terputusnya komunikasi otak dan mata. Salah satu yang membuat dia jadi autis. Nah, kemudian sekarang fenomena ini tidak bisa kita hindari. Memang gadget itu adalah media pembelajaran. Ya Bun ya, bisa kita pilihkan. Memang sudah tidak bisa, anak kita larang, tetapi kita keluar membawa dia. Dan di tempat kita bertemu dengan orang lain semua seperti itu.
Dan anak kita tidak bisa kita bilang pasti dia minta, pasti dia lihat. Tetapi seleksinya kita lagi. Gambar apa dan film apa atau bentuk apa yang harus kita kasihkan kepada dia. Ya, kita seleksi sampai dia akhirnya dia bisa mencari gambar sendiri. Dia bisa mencari film sendiri. Dia bisa mencari informasi sendiri. Nah, inilah bahaya. Ya, Saya sepakat sekali apa yang disampaikan Bunda, luar biasa. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan media HP ataupun gadget tadi untuk digitalisasi dalam hal mungkin orang tua lebih bisa membimbing ananda kita untuk lebih kepada misalnya melihat gambar-gambar di HP melalui puzzle, permainan-permainan yang mungkin bisa mendukung pola pikirnya saat usia-usia mereka begitu ya Bunda ya. Dan ya. juga bisa kita manfaatkan juga kalau mungkin dia baru usia-usia SD ataupun apa, mungkin melalui di gadget itu bermain teka-teki gitu ya Bunda. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita ambil hal positifnya selaku orang tua. Terkadang kurangnya pola asuh kita untuk membimbing lebih ini kepada anak-anak kita. Kita lebih hal yang nyaman sajalah begitu ya, agar anak kita diam, nyaman, nanti udah kasih HP. Sebenarnya itu tadi dampaknya sangat luar biasa juga untuk perkembangan mata yang jelas ya Bunda ya. Pengaruh ke mata nanti bisa cepat rusak. Tapi ini yang sangat sulit selaku orang tua, emak-emak di rumah nih Bunda. Ini sebagai himbauan juga nih Bunda ya, agar orang tua selaku bunda-bunda hebat kita ya, ayah bunda kita di rumah, HP ini agak dikurangi lah buat anak-anak kita, terkhusus usia-usia yang mungkin mereka belum seharusnya menggunakan HP ini ya Bunda. Tapi kayaknya dengan pengaruh teknologi ini sangat sulit juga nih Bunda. Saya pribadi selaku emak-emak zaman now ini terkadang pingin yang cepat saja gitu. Kalau anak nangis mungkin kayak gitu juga yang dilakukan oleh emak-emak lain. Ini bagaimana juga, ini sulit juga nih Bunda. Iya, itu dia. Saya bilang, itu saya yang tua, yang besar, yang paling besar. Umur 4 tahun dia baru mengenal handphone. Tetapi adiknya, umur 2 tahun sekarang ini, sudah pandai mencari gambar sendiri di handphonenya. Ya, kalau kita kasih, kita buka, udah tersambung internet, dia tahu mana yang dia harus pencet. Ya, mana yang memulai, mana yang kalau dia sudah bosan ini dia pindah ke film yang berikutnya. Nah ini tadi kita harus tahu berapa lama anak kita bermesraan dengan gadget itu, ya, karena ada batas-batasnya. Tidak boleh lebih dari 20 menit 1 minggu misalnya. Ya, jadi memang sedikit sekali waktunya. Ketika dia sudah bisa mencari sendiri, ini cucu saya sudah umur 6 tahun, sudah mulai masuk, kita masukkan ke sekolah tahfiz karena kita menyaring ini. Umur 4 tahun dia Bun, dia karena dia suka lihat, ayahnya suka lihat YouTube, ya, di TV besar. Hobi dengan otomotif. Dia ketularan. Jadi dia apa aja mobil lewat, dia udah tahu itu merek apa. Apa kelebihan mobil itu. Berapa biji airbag-nya keluar kalau kena benturan, tahu dia. Apa bingkai untuk mengamankan kita, ada bingkai bajanya. Jadi cucu saya yang besar itu mengerti sekali karena dia lihat ayahnya suka hidupkan YouTube, melihat otomotif. Jadi dia tuh dapat informasinya dari situ. Ketika ayahnya ndak ada, dia diberi kebebasan untuk bisa melihat, misalnya hari Minggu, ibunya sibuk membersihkan rumah, dia boleh nonton sendiri, dia sudah bisa mencari sendiri. Nah, ini yang kita sulit untuk membatasinya lagi. Tapi kalau orang tua yang selalu betul mengawasi anaknya, dia lihat apa yang dia lihat anaknya. Nah, akhirnya kita sampai nanti kepada usia yang tidak mungkin kita mendampingi dia 24 jam. Ya, itu di usia dia mungkin mulai sudah SMP, di tempat Bunda Winda sekarang mengawasinya, bagaimana gurunya mempersiapkan dia, guru SD-nya mempersiapkan dia untuk melanjutkan pendidikan ke tempat Bunda Winda. Supaya Bunda Winda tidak pusing kepala. Apa ditanya anaknya apa tak tahu nih, ini pelajaran kelas 6, mengapa Miko nih, kemana Miko dulu nih waktu sekolah? Prosesnya tak Miko ikut kan? Itu Bunda yang mengeluh ketika dia di SMP. Nanti Ibu Rozi, ketika dia di usia SMA, lain lagi. Ini pelajaran SMP kok kalian tidak bisa ya? Pening kepala Bunda, kata Bunda Rozi lagi. Karena dia usia pendidikannya harus berlanjut. Ketika dia tamat, Umi Rizda lagi pening. Aduh, anak-anak ini apa kita cerita dia tak tahu, menjalankan ini tak tahu, mencari rumus ini tak tahu, tak sekolah dia dulu. Kemana Miko dulu waktu SMA?
Sehingga persen-persen pun tak tahu, 1/5 dari 100 itu berapa, ada mahasiswa yang tak tahu pun. Ada. Itu ada mahasiswa Bunda Umi Rizda. Kalau kau mencari data ini, ambil sampelnya 20% dari 80 audiens yang mau diteliti, berapa orang tuh? Ada yang tak bisa jawab, Bunda. Nah, inilah perlunya dia membiasakan diri untuk mencari informasi di tempat lain. Ya, karena di sekolah mungkin waktunya setiap minggu hanya 2 jam jumpa dengan bapak itu yang memberi pelajaran itu. Tetapi di 2 jam itu aku mau main nih, begelut-gelut nih, melemparkan kertas nih, sehingga ada yang tertinggal. Informasi itulah yang dilengkapi dengan pengetahuan dia membaca di tempat lain, dengan narasumber-sumber lain. Sumber-sumber yang lain, bisa dari elektronik tadi, digital tadi, itu sumbang itu Bunda kalau kita kendalikan dia. Tapi kalau kebablasan, dia main game yang merusak, mengganggu pelajarannya. Tapi kalau dia memang, kalau 2 jam Bunda di SMP, pelajaran misalnya kesenian, Bunda Winda tidak puas hati melepaskan anak ke SMA. Karena kata Bunda Winda, belum cukup Miko lagi dah pengetahuan ini. Masih kalau 2 jam seminggu tak cukup dah, Miko udah kelas 3, lanjutkan lagi di SMA. Jadi yang tidak cukup ini untuk bekal dia ke melanjutkan pendidikan, itulah perlunya pengetahuan dari media lain atau literasi lain. Karena itu adanya di buku. Kenapa mesti buku? Kita menegaskan kepada dia tidak nonton aja atau tidak dengar aja. Kita mengharapkan anak-anak itu mencari pengetahuannya dari buku. Apa kelebihan buku? Apa kelebihan dia membaca daripada dia mendengar atau nonton? Bunda Winda pasti bisa menjawabnya tuh. Apa yang dibutuhkan anak? Kenapa mesti buku? Buku itu tidak pernah marah walaupun dia membacanya 10 kali belum hafal-hafal. Ternyata untuk menghafal itu bacanya 21 kali ya Bunda. Satu kalimat kalau saya tanya dengan hafiz-hafiz Al-Quran itu. Jadi satu ayat Bun harus kita ulang-ulang 21 kali baru dia masuk. Nah kalau dia hanya mendengarkan sekali, belum lagi sempurna masuknya. Jadi kalau buku ditanya berulang kali, buku ini tidak marah. Dan buku tidak memerlukan listrik. Buku tidak ada gangguan signal. Ya, jadi macam manapun dunia ini maju, macam manapun teknologi ini berkembang, buku tetap dibutuhkan. Buku tidak akan hilang. Jadi dia pingin sedang di kapal, handphonenya habis baterai, tapi dia bawa bukunya, dia bisa melanjutkan. Lembar demi lembar itu diulang kali pun membacanya pasti senang. Jadi kami sangat menganjurkan Bunda untuk membuat kerja Bunda guru ini menjadi ringan. Memang anak-anak harus dibiasakan supaya menjadi budaya dia, melekat pada dirinya, di mana duduk dia akan mencari informasi lewat buku, itu harus melalui proses. Dia harus bisa dulu. Kemudian biasa melakukannya secara konsisten tadi. Dia punya waktu yang konsisten untuk membaca. Macam manapun sibuknya dia harus luangkan waktunya. Orang-orang seperti itu adalah orang sukses, Bunda. Orang-orang yang mempunyai jadwal untuk membaca, menambah pengetahuannya, itu adalah orang-orang sukses. Dan bagaimana mencari kiat di pada era digitalisasi pada seperti judul kita sekarang ini. Jadi dia memang harus bisa dulu baca. Kemudian biasa dulu melakukan, baru tumbuh budaya. Dia budaya bacanya ada pada diri dia. Jadi macam manapun digitalisasi saat ini berkembang dengan pesat, dia akan memanfaatkan itu untuk mencari pengetahuan. Bukan ya, sepakat sekali Bunda. Ya, tadi Bunda cerita tentang bahwa digitalisasi ini juga salah satu untuk mempermudah anak untuk belajar. Iya kan Bunda? Ya, kita tidak bisa melihat dari sisi negatifnya saja begitu. Nah, kenapa demikian? Para pelajar, apalagi di usia SMP, misalnya seperti yang di sekolah saya misalnya, ataupun mungkinnya di SMA gitu, mereka dengan adanya digitalisasi, kan mereka bisa memanfaatkan media dan sumber belajar secara digital yang dilakukan di sekolah gitu. Misalnya dalam pembelajaran, mereka bisa memanfaatkan video pembelajaran yang dilakukan baik itu oleh guru dan juga oleh siswa. Nah, dalam di pembelajaran yang kami lakukan di sekolah misalnya, mereka itu anak-anak kita, mereka membuat project
project itu mereka langsung memvideokan, mereka membawa HP, kemudian bagaimana prosedur cara bercocok tanam, bagaimana cara membuat ekoenzim, itu kan salah satu juga manfaat digitalisasi dalam menunjang proses pembelajaran bagi para siswa. Mungkin melalui video pembelajaran dan juga melalui, kalau di sekolah saya kan memang ada podcast, mungkin siswanya masih belum hanya hostage, tapi juga melalui guru-gurunya melaksanakan pembelajaran secara pembuatan video podcastnya juga. Kemudian juga bisa kita manfaatkan pembelajaran melalui kelas e-learning, karena kita walaupun COVID ini sudah berlalu selama 2 tahun, tapi kita sebagai guru dan juga sebagai siswa tetap memanfaatkan kelas digitalisasi. Contoh yang sudah kita laksanakan itu seperti sekarang masih tetap menggunakan Google Classroom misalnya gitu, atau mungkin Google Meet, atau juga melalui media Zoom. Itu masih tetap kita manfaatkan sebagai pemanfaatan digitalisasi agar ini menjadi sesuatu yang sangat bermakna buat para pelajar kita yang ada begitu. Ini dampak positif juga dari Bunda ya dalam literasi digitalnya. Kemudian juga memanfaatkan media digital secara interaktif ya. Ini bisa kita lihat melalui channel-channel YouTube juga bisa. Kemudian juga melalui buku-buku elektronik, bisa manfaatkan pemanfaatan literasi digital ini untuk para pelajar agar bunda-bunda hebat kita, emak-emak rempong kita ini juga harus tahu perkembangan teknologi dalam hal menunjang media dan sumber belajar bagi para peserta didik yang seperti saya sampaikan tadi ya kan Bunda? Ya, luar biasa. Mungkin Bunda Epi bisa menambahkan, silakan Bunda, kita berbagi sharing tentang digitalisasi, apalagi literasi ya Bunda ya. Literasi ini kan juga banyak, literasi digitalnya, literasi budayanya, literasi matematiknya, macam-macam ya Bunda ya kalau kita kaji secara detailnya begitu. Ya, silakan Bunda Epi. Ya, terima kasih Bun. Saya gini Bun, mengenai sebenarnya kita era digital ini ada plus ada minusnya. Memang kadang anak-anak nih Bun ya, anak-anak sekolah tuh kadang kalau ada permasalahan sedikit ditanya sama Mbah Google, iya kan? Tanya sama langsung tuh muncul. Jadi apakah dengan ya kondisi seperti ini, apakah tidak menciptakan generasi-generasi yang praktis saja gitu? Tidak mau mencari. Tadi kan Bunda mengatakan walaupun secanggih-canggihnya era digital tapi tetap buku ya, maklumlah kadang sinyal nggak ada ya kan, kemudian paket data kita juga nggak ada, gimana kita mau, tapi yang namanya buku, kalau ada buku di tangan kita, dimanapun kita bisa mengulang-ulang. Ini enggak, generasi sekarang pada nanya Mbah Google, sampai semua. Jadi itu pun hanya secara parsial saja gitu, jadi orang itu dapat ilmunya itu hanya sebagian aja Bun. Kalau dari buku, ya kan? Kalau dari buku kita tahu semuanya, sedetail-detailnya pun kita, dari latar belakangnya semua, dari bagaimana prosedurnya, prosesnya kita tahu semua. Kalau Google kan praktis, apa ini langsung muncul yang kita butuhkan. Jadi saya rasa era digital ini pasti ada positif dan ada negatifnya. Iya. Ya. Kalau dari segi positifnya, dari segi efisiensi saya rasa. Iya. Semuanya serba gampang. Iya. Waktu bisa diminimalisir ya kan. Iya. Kemudian biayanya juga gitu. Bisa ditekan. Nah, jadi penggampangan segalanya semuanya gitu Bunda. Betul. Jadi bagaimana menurut tanggapan Bunda seperti itu? Bagaimana cara kita solusinya supaya anak-anak sikit-sikit ada Miss Google, tanya sama Mbak Google, selesai urusan. Iya. Nah, jadi Bunda membaca tuh malas jadinya. Ya, terima kasih Bun. Gimana menurut Bunda itu? Itulah Bun, itu akan melahirkan generasi praktis ya. Tetapi kita sebagai guru, sebagai orang tua, pendamping proses. Nah, anak ini kan berproses pendidikannya sampai selesai. Seperti kelas SMP, prosesnya 3 tahun. Semua proses harus dia ikuti supaya dia paham. Kalau dia hanya kita jejalin dengan, kalau gitu kita dengarkan aja lewat audio. Nggak usah lihat lagi, dengar aja. Berapa banyak kerugian kalau hanya informasi itu kita dengar. Apa pula kerugiannya kalau informasi itu kita lihat aja, kepelototin. Tanpa kita lakukan. Saya selalu bilang, kalau saya mau bilang, lakukan. Tangan saya kayak gini. Kita harus melakukan. Tidak hanya mendengar dan tidak hanya melihat. Kalau saya lihat, saya akan ragu. Kalau saya mendengar, saya akan lupa.
tetapi saya lakukan, saya mengerti, saya paham. Itulah tugas kita. Tugas kita sebagai orang tua, lakukan bersama anak. Tugas kita sebagai guru, melakukan praktek itu. Lihat ke lapangan. Kita jangan ikut-ikutan juga secara praktis. Kalian tahu, tengok aja nanti di Google, gini, ibu banyak kerja yang lain nih. Ada mungkin praktek seperti itu, Bun. Sehingga anak-anak tidak paham proses toge itu seperti apa. Nah, kan ada anak-anak sekolah yang pergi ke sawah, bagaimana padi itu dia semai, berapa hari kemudian tumbuh. Kalau dia tumbuh seperti ini, gini. Nah, belajar seperti itu membuat anak-anak kita paham. Tetapi belajar yang praktis-praktis ini membuat anak kita tebak-tebakan. Kalau ini nanti jadinya gini, dia tidak tahu pastinya. Dia tidak paham prosesnya. Itulah tugas kita. Tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai pengawas, tugas kita sebagai guru, mendampingi proses itu. Proses anak PAUD, supaya dia selesai PAUD ini untuk melanjutkan ke TK, harus proses yang bagaimana menumbuhkan otot jari, apa yang dia rasa dengan pasir, apa yang dia rasa dengan air. Itu ada prosesnya di TK, di PAUD. Nanti di SD, dia sudah mulai kepada, oh ternyata kayu yang kemarin bisa dibikin pensil ya. Bisa jadi kayak gini ya. Nah, ini yang perlu kita dampingi. Kadang-kadang kita karena punya kesibukan lain. Saya sangat prihatin dengan guru-guru yang begitu banyak beban, Bunda. Ya, Bunda Winda, belum sempat menghadapi lagi kelas. Bunda sudah dihadapkan, apalagi seorang kepala sekolah. Belum lagi masuk ke kelas, melihat bagaimana proses pendidikan itu, tamu sudah datang. Kemudian sudah dipanggil oleh bos. Nanti harus mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Nah, kita ini adalah orang-orang super. Pada saat yang bersamaan, kita bisa mengerjakan secara bersama pekerjaan itu. Jadi, saya sangat bersyukur ada bunda-bunda guru, ada pak guru di sekolah yang mendampingi proses pembelajaran anak kita. Jangan sampai anak kita nanti memberikan data kepada kita, seperti Mbah Google memberikan data kepada kita. Straight, langsung keluar semuanya. Tetapi anak kita bukan hanya tahu dari informasi itu, dia harus lihat kenyataannya. Ini seperti apa sebetulnya? Apalagi sejarah ya, Bun. Sejarah. Kalau sejarah itu kita dengarkan, kita pusing, bingung. Tetapi ketika kita belajar dengan ahlinya, dia melihatkan literaturnya kepada kita, kita paham. Nah, inilah yang tugas kita untuk mengawal. Pada proses pendidikan anak kita, jangan kita biarkan anak kita simsalabim. Simsalabim dari Google keluar semua data. Dan dia menyampaikan sama kita, mungkin kita suruh print. Di printnya, dia tidak lihat, dia tidak baca. Dia tidak merasakan bagaimana proses itu. Akhirnya dia nanti ragu dan lupa. Karena kita tidak minta dia untuk praktek. Kalau memang kamu tahu, bagaimana caranya ini? Apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Gitu. Mari sama-sama kita lihat. Jadi saya selalu menyampaikan cerita bahwa saya dulu bekerja bersama dengan NGO RRC ya, dan Jerman. Jadi kami pergi melihat proses membuat gula kelapa di kebun kelapa. Ada yang ikut kita anak kelas 3. Kelas 3 SD. Dia melihat proses pembuatan kelapa, gula dari kelapa itu. Terus memanfaatkan pohon kelapanya. Memanfaatkan lidi kelapa itu. Sehingga dia putus sekolah pada usia 9 tahun pada saat kelas 3, dia mampu hidup. Dia mampu memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan untuk adik-adiknya. Dia membuat lidi, dia bilang gini, kalau kita bikin sapu dari lidi ini, harganya waktu itu baru 1.500. Satu gini lidi dikumpulkan yang sudah diraut, harganya dijadikan sapu lidi hanya 1.500. Tetapi kalau dia bikin keranjang buah, dia bikin keranjang, dia bikin piring, dan dia bikin pekerjaan souvenir yang lain, harganya akan lebih. Nah, inilah dia yang kita bawa anak kita ke lapangan, melihat prosesnya. Pohon kelapa bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan ini, bisa dijadikan itu. Ketika perkembangan dia bisa mengikuti, kalau mau bikin lidi, hanya perlu pisau untuk merautnya. Tetapi kalau kita membuat dia menjadi souvenir atau menjadi piring, kita butuhkan pola lagi. Kita harus memanfaatkan dia sebelum dia kering.
Nah, anak kita berproses memikirkan itu. Jadi kita jangan mau anak-anak kita menyajikan apa yang kita minta lewat Google aja. Harus kita ajak ke lapangan, kita lihat praktek prosesnya bagaimana. Gitu, Bun. Jadi tugas kita sangat mulia. Kita adalah pendamping. Kalau dia tumbuh sendiri, dia hanya mendapatkan informasi dari Google, dari elektronik lainnya, dari media lainnya, dia akan lupa nanti dan dia ragu. Dia tidak akan paham. Jadi praktekkan, lakukan supaya dia paham dan mengerti. Iya, luar biasa Bunda Era. Semangatnya yang perlu kita contoh ya. Ini Bunda Era ini menjadi inspirasi buat emak-emak hebat Riau kita ini juga. Baik Bunda Era, sambil menunggu kita seling sedikit ya Bunda Epi ya, biar Yes. para pendengar kita di luar sana lebih terhibur dengan lantunan-lantunan Emak Winda nih atau Puan Winda ya. Boleh ya Bun ya, biar lebih happy kita malam hari ini ya Bun. Ya, ambil Eh, ya, ini oh iya silakan. boleh, ini minumnya Bunda. Ya, saya bisa dengar. Lanjutkan, Bunda. Oke. Oke, baik. Bunda Epi izinkan saya untuk bergurindam kalbu dulu ya Bunda Epi, biar suasana kita Ya. lebih menikmati yang sangat merdu sekali malam Jumat ini ya. Oke, saya akan sedikit membacakan hasil karya gurindam kalbu saya. Izin ya Bunda? Dengar ya Bun? Gurindam kalbu karya Winda Harniati. Jika hidup tidak berbudi, diri hina, orang tak sudi. Berbuat baik, jangan berpada hidup selamat, orang pun suka. Berbuat jahat, jangan lakukan, hilang amanah, orang pun enggan. Jujur itu pemagan diri, kemana pergi orang mencari. Kalau hidup hendak selamat, berbuat baik, jangan diumpat. Kalau diri dengki hianat, kawan menjauh
sifat jujur jangan engkau lakukan. Niscaya engkau disayang kawan. Berkata dusta, jangan lakukan. Orang mencela, dijauhi kawan. Jika engkau berbuat jahat, sepanjang masa orang kan ingat. Berbuat baik, jangan diingat, supaya mendapat pahala akhirat. Acara ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Riau. Di dunia hanya sebentar, negeri akhirat tujuan sebenar. Jika tahu akhirat azali, siapkan bekal sekuat diri. Terima kasih. Terima kasih. Emak-emak rempong nih lagi bergurindam kalbu malam Jumat nih ya. Silakan Bunda Evi dan Bunda Era. Terima kasih Bunda Winda. Nah, ini tugas kita nanti menjelaskan kata-kata yang Bunda susun, yang Bunda sairkan, ya, karena itu penuh dengan makna. Sudah Bunda simpulkan, ya, dan juga masih menjadi tanda tanya untuk anak kita. Para pendamping hebat anak-anak kita, ya, ini kesempatan kita untuk menjelaskan. Jadi apa makna dari kalimat-kalimat, dari syair-syair yang Bunda Winda ucapkan tadi, puan kita yang talentanya penuh ya, banyak, saya sangat menikmati apa yang Bunda sajikan, mulai boleh nyanyi, saya suka juga dengan nyanyi Puan Winda ini ya, kalau sudah berkesenian dia semua bisa dia lakukan dan saya sangat menikmatinya sekali. Saya beruntung. Nah, ini dia Bunda, ini adalah tunjuk ajar kita kepada anak kita. Bagaimana anak-anak memahami, mula-mula dia tertarik dulu. Senang dia melakukan, senang dia mendengarkan. Mula-mula dia tertarik, berarti dia sudah bisa menikmati, kemudian akan masuk ke jiwanya menjadi budayanya. Ini akan terasa Bunda, kalau kita jauh dari lingkungan kita. Misalnya kita merantau jauh, anak saya tak jauh-jauh merantau, tapi kalau saya sudah seminggu saya tidak menelpon, dia menangis. Mama, dah lama tak dengar Mama ngomel. Ngomel saya yang diingatnya rupanya Bun. Karena saya tukang ngomel. Karena kesalahan-kesalahan dia, saya rewind. Kesempatan saya merewind lagi apa yang saya tidak suka ketika saya berjalan sama dia. Saya pergi misalnya nih, dia nyetir atau saya nyetir. Saya mula-mula memancing dulu. Oh, dulu waktu kecil adik suka ini loh. Dia dah gembira nih Bun. Dan ceritakan bahwa perangai dia waktu kecil gini. Tetapi sekarang saya kasih semua protes-protes yang saya dapatkan, yang saya amati, yang saya tidak terima. Pada saat itulah terupanya itu yang membuat dia rindu. Jadi saya akan rindu sekali dengan Bunda Winda, Puan Winda ini kalau saya jauh di negeri orang. Dengar aja irama itu Bun, bisa kita nangis. Sama dengan kita mendengar takbiran kita di negeri orang yang bukan Islam. Suami saya cerita, dia dulu kan di kapal nih, di kapal pencari minyak, dia pekerja minyak lepas pantai. Dia tidak tahu kapan saatnya orang hari raya. Dia tidak tahu kapan saatnya, yang dia tahu hanya tahun baru.
karena itu lingkungan dia. Tetapi pada saat dia sampai ke darat, dia mendengar takbir, di situ dia menangis sejadi-jadinya. Karena takbir itu dia tahu itu hari raya. Begitu juga dengan anak kita. Ketika dia jauh, dia rindu dengan yang biasa kita suguhkan sama dia. Walaupun tanda kutip saya hanya diingat anak saya ketika saya ngomel. Ketika saya memberikan makanan. Nggak ada yang enak di sini, Mas. Saya nggak bisa makan. Saya bangga dengan anak saya membawa di dalam diri dia masakan saya. Tidak sama dengan orang yang di tempat dia. Akhirnya dia rindu dengan kita. Itu yang membuat dia balik, dia datang ke kita lagi. Jadi Bunda Winda sudah menanamkan di dalam memori anak-anak, di dalam memori orang Siak, di dalam memori orang Indonesia. Apa yang Bunda jadikan tunjuk ajar itu masuk ke dalam memori kita semua. Yang ini kalau kita sekarang ini saya tidak ragu, saya tidak akan takut kehilangan memori ini karena saya tahu Bunda di mana saya mau cari Bunda Winda. Saya telepon aja, coba dulu Bun, bersair kalbu Bun, bacakan gurindam kalbu Bun, dapat. Tetapi ketika saya jauh, waktu saya tidak punya, saya sibuk dengan kesibukan lain. Dengar suara Bunda Winda, mungkin ada tayangan, pasti saya langsung kembali Bun. Ketika Bunda memberikan, menyairkan ini, melantunkan ini, ya gurindam kalbu ini, pasti saya ingat prosesnya, saya ingat kejadiannya. Nah, ini yang mau kita tanamkan kepada anak. Ini adalah kunci, panggil. Ketika kita menanyakan kepada dia, apa yang kita beri itu dia akan kembali berurut. Terbayang semuanya. Jadi dengan macam mana visualnya, bagaimana rasanya, bagaimana dengarnya, ini yang akan kita tanamkan kepada anak kita. Bahwa proses mencari pengetahuan, proses pendidikan itu sangat penting dia lakukan, dia rasakan. Jangan dia hanya terima beres. Jadi ini yang sekarang kan ada nih statement kita lihat di Facebook atau di mana-mana kembali lagi kepada 821. Sekarang dibilang itu panggilan Anies, ya. Padahal saya sudah lama dengar itu. 821 oleh profesor, ibu-ibu dia, profesor pendidikan Bunda. Ibu siapa namanya, bahwa Bunda, tinggalkan semua kesibukanmu pada saat jam 8 malam, ya, hanya 3 jam setelah maghrib, jam 6 sampai jam 9. Tinggalkan semua, temani anakmu kapanpun waktunya, pokoknya 3 jam sehari kamu harus mendampingi anak, bermain bersama. Jadi kita ini pengaruh gadget sangat luar biasa ya Bun, sehingga saya dari tahun 2008 saya sudah punya konsep bagaimana kita menjadikan belajar itu adalah hal yang wajib. Wajib belajar namanya. Tapi sampai hari ini itu tidak terwujud, Bunda. Waktu saya jadi kepala perpustakaan di Siak, itu sudah saya sampaikan. Kita harus punya jam wajib belajar, Bunda Winda mungkin tahu. Tetapi segera dialihkan kepada wajib mengaji. Tapi dia hanya menyampaikan wajib mengaji sesudah maghrib sampai Isya. Tetapi dia tidak memberikan tugas kepada semua kita. Kalau saya, konsep saya wajib belajar itu mulai dari jam 6, kita tinggalkan semua tayangan TV, semua apa dimatikan. Tapi kita ada sanksi. Apa nanti sanksinya kalau di rumahnya hidup TV? Apa sanksinya kalau anaknya berkeliaran pada jam-jam itu? Siapa yang melakukan apa? Saya punya konsep itu. Tapi sampai sekarang tidak jalan, Bunda. Karena saya tidak pandai memaksakan untuk dijadikan itu kebijakan. Karena itu harus dikawal dengan kebijakan, Bunda. Kalau tidak dikawal dengan kebijakan, Bunda Winda, bosnya adalah Dinas Pendidikan. Ya, saya waktu di perpustakaan, bos saya langsung ke Pak Bupati. Kalau tidak yang paling tinggi mengeluarkan kebijakan itu, saya tidak bisa memaksa Bunda Winda. Tolong Bunda Winda, di sekolah Bunda Winda harus kayak gini, siapa saya? Ya, nah, jadi ini harus sampai ke atas. Mudah-mudahan nanti ini, Mas Tri, kita mengatasnamakan pemerintah, saya pingin menjadikan ini sebagai kebijakan kita untuk mewujudkan bahwa anak-anak ini harus kita dampingin, lepaskan semua digital ini. Di era digital ini kita lepaskan elektronik ini hanya 3 jam sehari. 3 jam kita mendampingi. Apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, saya punya, Bunda, konsepnya, Bun. Sekolah ngapain? Orang tua ngapain?
pemerintah ngapain, preman yang di simpang itu ngapain, yang mabuk-mabuk pegang botol bergitar-gitar. Awalnya dia gitar-gitar, nanti kita udah tidur semua, entah apa yang dipegangnya lagi. Lingkungan kita terganggu. Nah, ini kita libatkan semua. Mudah-mudahan ini bisa, Bunda. Soalnya 2008 saya sudah saya rancang itu, karena memang itu harus berkontribusi kepada mutu pendidikan. Bunda Winda akan menikmati bahwa perubahan anak kita dengan laporan tahunan, laporan per 6 bulan dia atau per 3 bulan, berbeda setelah kita lakukan ini. Saya yakin Bunda Winda, kemarin saya juga udah bilang sama Ibu Ketua PKK di Siak, Bu, saya mau Bu, kita kawal Ibu, ini karena dulu pekerjaan saya di situ, kita menanamkan itu, tetapi tidak jadi dia. Ketika saya mau jadikan itu wajib membaca itu, wajib belajar itu, tapi dialihkan dengan membaca yang lain. Tetapi tidak, pembagian tugasnya tidak jelas. Sehingga kan lewat aja. Sekarang mana ada wajib mengaji Bunda masih jalan, mungkin secara rumah ke rumah jalan, tetapi secara kebersamaan jalan enggak. Tapi kalau wajib membaca yang saya sudah inikan itu jalan Bunda. Saya jamin. Dulu saya bilang saya pertaruhkan ini. Sebagai kepala perpustakaan saya pertaruhkan untuk menjalankan ini. Tetapi enggak jadi. Padahal wajib membacanya keluar. Kita wajib membaca. Tetapi jadinya Bunda Winda tahu sekali, persis tahu, itu jadinya wajib mengaji. Ya Bunda ya? Iya, benar sekali Bunda, luar biasa. Ini apa yang Bunda sampaikan ini menjadi inspirasinya juga nih buat saya selaku kepala sekolah, minimal mengingatkan kembali memori-memori kita yang dulu, kemudian juga harus kita kuatkan juga. Saya selaku kepala sekolah yang di sekolah juga bisa menguatkan kembali mungkin melalui orang tua, grup orang tua begitu. Minimal di saat rapat, kemudian juga kita ingatkan kembali melalui WA grup. Ayah Bunda, jangan lupa di saat pukul 6 sampai ini tolong. Nah, itu insya Allah Bunda, ini menjadi catatan buat saya juga nih selaku pengambil kebijakan di sekolah, minimal untuk anak didik saya. Ini luar biasa Bunda ya. Menginspirasi sekali ini Bunda. Kita harus ada menjadi model. Jadi kalau kita alihkan sekarang ke sekolah, alihkan kebijakan itu ke wilayah Bunda aja. Saya siap membantu. Perannya di mana? Siapa punya peran? Siapa pelaku? Ini melakukan apa? Ini melakukan apa? Kita pembagian tugas. Ya Bunda, ya untuk Bunda. Ya, oke. Karena kalau minimal untuk anak didik saya di sekolah. Ya, itu dia. Kelas dulu kita rubah, kelas aja. Tapi ini sampai ke lingkungan rumah ya Bun, tidak hanya di sekolah, sampai ke rumahnya. Satu kelas aja dulu. Saya jamin 3 bulan. Kalau tidak ada perubahan, ini teori saya salah. Saya nyerah. Tetapi kalau 3 bulan berubah, satu kelas aja, tetapi memang peran dan tugasnya sampai ke rumah. Ya, benar. Jadi nanti saya bantu, saya siap Bunda. Saya akan datang karena saya sekarang sudah bebas tugas. Kapan ini ngomong-ngomong ini cerita Bunda ini katanya tadi dengar-dengar Bunda ini sudah bebas tugas. Ini bisa cerita sedikit nih sebenarnya Bunda. Tadi saya ngomong nih narasumber hebat kita adalah dari Pustakawan Sejati Riau begitu ya. Toh ternyata ini udah saya juga terkejut juga nih Bunda sudah bebas tugas. Ini gimana nih Bunda? Ya, saya sebagai ASN, ya. Saya sudah dibebaskan. Saya sudah tidak ada kewajiban ASN lagi. Tetapi sebagai profesi, itu melekat ilmu itu pada kepala saya tidak bisa tinggalkan di kantor pustakawan saya. Pustakawan saya bawa. Karena dia sudah membudaya di diri saya. Kemanapun saya pergi, saya bawa itu. Itu sebagai... Luar biasa. Ternyata Bunda hebat kita ini juga, saya dengar kabar juga, sudah ini ya, memasuki usia pensiun ya Bunda ya? Sejak tanggal 1 kemarin saya sudah pensiun. Oh, luar biasa. Tapi semangatnya luar biasa ya Bunda Evi ya. Ya ilmunya itu perlu kita gali terus nih agar emak-emak menjadi inspirasi juga buat emak-emak yang lain ya, terutama dalam hal bagaimana mengembangkan literasi baik dalam dunia pendidikan maupun di era digitalisasi ini kepada orang tua yang perlu kita kuatkan kembali agar kita selalu mendampingi ayah bunda kita dalam hal penggunaan gadget khususnya di rumah ya Bunda ya. Karena kalau tidak kita dampingi ini akan berakibat fatal juga. Tidak selamanya juga memang gadget ini negatif, tapi perlu dibimbing kata Bunda tadi ya Bunda ya.
Kami bangga sekali pada malam hari ini ya Bunda Epi bisa berbincang-bincang tentang literasi, bagaimana mengembangkan minat bakat yang perlu kita kembangkan dari anak usia dini. Tadi sampaikan dari usia 4, 5, 6 tahun itu sudah kita polakan mereka untuk belajar membaca. Tapi berhitungnya jangan dulu, sesuai dengan pola usia mereka. Begitu ya Bunda ya. Kemudian juga kita juga harus membuat perpustakaan keluarga. Kalau perlu ini salah satu upaya untuk menambahkan minat membaca anak di rumah. Selaku ayah bunda yang mendidik anak kita di rumah, nah perlu membuat perpustakaan keluarga supaya terpola mereka itu cinta dengan membaca di rumah. Kemudian juga dengan kegiatan-kegiatan bisa saja mungkin dengan menukar buku dengan teman-temannya. Ini salah satu untuk menguatkan minat membaca anak kita di rumah. Dan juga kita selaku orang tua di rumah juga harus memberikan reward kepada anak-anak kita agar mereka itu lebih bersemangat untuk membaca di rumah ya Bunda ya. Kemudian juga kalau perlu dari usia masih SD ataupun TK kita bawa mereka, ayo kita menabung nanti Ananda bisa beli buku yang diminati begitu ya Bunda ya. Nah ini salah satu bentuk bagaimana juga salah satu menambah minat bakat anak kita dalam hal menguatkan dia untuk meningkatkan minat baca anak kita di rumah. Seperti yang disampaikan dari awal oleh bunda-bunda hebat kita, oleh host hebat kita Bu Epi juga, kemudian juga banyak hal yang bisa kita dapatkan dari materi-materi yang sangat menarik pada malam hari ini, terutama berkaitan dengan menumbuhkan minat bakat di era digitalisasi. Kalau kita bincang, sebenarnya masih banyak tema-tema yang sangat menarik. Mungkin kita pada malam hari ini hanya membahas tentang bagaimana menumbuhkan minat bakat, minat membaca anak di era digital. Bagaimana orang tua untuk membimbing agar mereka tidak terlena dengan dunia digitalisasi, tapi harus juga diimbangi dengan hal-hal yang positif yang mereka lakukan melalui bimbingan orang tua di rumah. Iya kan Bunda? Yes. Iya. Lanjut Bunda Epi. Oke. Jadi tadi dapat saya simpulkan Bun. Jadi kalau bisa di dalam dunia pembelajaran kita, guru-guru harusnya memberikan penilaian plus untuk proses. Contohnya seperti ini Bunda. Jangan dari by hasil tetapi by proses. Untuk misalnya khususnya untuk pelajaran matematika, jangan hasilnya aja misalnya 2x ditambah 4 sama dengan y. Begitu, ya kan? Jadi cara jalannya itu, yang prosesnya itu yang kita nilai Bun. Bukan hasilnya x. Ya, bukan hasilnya X dapat 4 begitu. Jadi kalau saya secara pribadi, saya lebih suka soal-soal untuk pembelajaran ini dalam bentuk esai, uraian. Jadi dari situ anak-anak bisa menganalisa. Kenapa bisa X itu benar nilainya 4 gitu. Gimana jalannya? Bagaimana itu namanya proses. Seperti itu. Mungkin bisa nanti untuk penerapannya kita kan udah tahu nih solusinya. Kita dengan sedikit-sedikit Mbah Google udah selesai dapat hasilnya seperti itu. Jawab A, tapi dapat datanya tuh dari mana gitu. Jadi jadikanlah itu nilainya, ada nilainya lah untuk anak-anak. Walaupun hasil akhirnya salah, tapi mereka setelah berusaha. Dari segi prosesnya itu sudah berurut-urutan gitu, matematikanya dari A sampai hasilnya, walaupun hasilnya salah ya Bun ya, tapi kita harus memberikan nilai lah untuk mereka. Jadi mereka terbiasa, jangan dari hasil aja. Jadi kalau hasil aja dia bisa nyontek kiri kanan kan Bun, tapi mereka nggak tahu di mana prosesnya gitu. Tapi mungkin hanya itu masukan. Iya, ya Bun. Tapi kalau prosesnya betul pasti jawabannya betul. Ya. Kalau prosesnya betul, jawaban tidak akan meleset itu. Pasti jawabannya betul karena prosesnya. Jadi itu Bun. Jadi era digital ini manfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Jadi anak-anak kita yang budaya bacanya sudah tinggi, dia tahu kemana dia akan mencari, memenuhkan, menjawab, memberi makan otaknya yang haus akan informasi. Jadi dia harus bisa dulu. Bisa dia melakukan, bisa dia membaca itu, sering dia lakukan, ya. Biasa, bisa dia membaca, biasa dia membaca itu, baru dia akan menjadi budaya. Kalau sudah budaya, tadi yang saya bilang, saya adalah pustakawan, itu budaya yang sudah ada di dalam diri saya. Saya tinggalkan ASN, saya sudah jadi ASN, budaya saya bawa. Jadi saya tetap pustakawan.
Walaupun saya tidak dapat lagi tunjangan fungsionalnya, tidak dapat lagi kantornya, itu saya tinggalkan. Tetapi yang melekat pada diri saya akan saya bawa kemanapun saya pergi. Itulah dia budaya. Jadi Bunda jangan heran kalau di Jerman ada wayang kulit. Di Jerman ada tarian apa semuanya budaya-budaya kita. Karena dia melekat. Di Singapura aja Bun, saya sampai kaget mengantarkan sepupu saya pergi menikah. Mengantar pengantin itu dia bawa reok. Reok yang bulu merak itu. Kata dia, kami memang gini adat kami kalau mau pergi ngantar pengantin. Ini namanya reok di kampung saya. Inilah untuk ngantarkan pengantin. Ini orang Jawa Timur punya. Saya bilang, pokoknya orang Jawa punya lah. Saya bilang gitu. Tidak, kami nih. Jadi saya kembali lagi. Itu budaya yang melekat pada diri. Tidak ada orang yang seharusnya, tidak ada yang dihakikan Bun. Kayak yang namanya budaya itu. Biar dia kemana-mana. Tidak boleh kita bilang, ini punya kami. Tidak boleh orang lain. Seharusnya. Kalau menurut saya ya. Seharusnya menurut saya, biar aja rendang berkembang sampai ke seluruh dunia. Jangan kita klaim itu milik orang Padang. Sekarang nyatanya yang punya itunya siapa? Karena dia sudah saling memiliki. Tadi itu waktu proses dia, usia perkembangan anak, rasa memiliki tingginya, dibiarkan. Jadi akhirnya timbul dia jadi seperti yang kita sudah cerita Bunda Winda, jadi anak kita menjadi pelit, menjadi dia harus mendapat pengakuan itu punya dia. Padahal kalau budaya itu tidak bisa kita bilang punya kita. Yang melekat pada diri kita, walaupun asal kita tah dari mana, tapi melekat pada diri kita, itulah budaya kita. Jadi budaya jangan dikomplain-komplain milik siapa. Budaya adalah milik kita semua. Mari sama-sama kita nikmati. Jadi proses pendidikan, proses pengetahuan, proses membaca menjadi budaya, harus kita manfaatkan teknologi. Di era digital ini, jadikan teknologi itu sebagai sarana untuk menambah pengetahuan. Kalau dia sudah menjadi budaya, dia sudah tahu apa yang harus dia buka, apa yang harus dia lihat. Tidak melihatkan yang negatif aja ke kemampuan internet ini. Dia tidak mengambing hitamkan untuk membuat salah dengan tontonan dia, untuk mencari informasi yang salah. Tetapi kalau budaya sudah melekat pada diri dia, budaya haus akan informasi, budaya bacanya tinggi, dia akan memenuhkan keingintahuan dia lewat teknologi. Gitu, Bun. Iya, luar biasa Bunda Era ya. Dengan semangat emak-emak yang Jadi, menggebu ini bisa menginspirasi juga emak-emak di luar sana ya Bunda Epi ya. Allah. ya benar. Sekarang ada suatu pertanyaan lagi nih Bun. Bagaimana menumbuhkan minat baca untuk anak SMP? Sementara kan SMP itu udah pra-remaja ya Bun ya, jadi dunia anak-anak udah mereka tinggalkan. Kadang kalau udah remaja nih kan banyak nih godaan-godaannya nih Bun, ya kan? Malah udah mulai malas belajar gitu kan. Sementara SMP ini dituntut pelajarannya sudah mulai mengarah ke spesialisasi lah begitu, udah mengarah ke keterampilan begitu. Bagaimana caranya Bun kita menumbuhkan minat baca itu jadi pengetahuan kita tuh tetap terupdate terus, sementara kita udah mulai malas gitu kan karena memang rangsangan faktor usia tadi Bunda. Iya. Terima kasih Bun. Coba. Menarik ya Bunda Evi, Bunda Winda ini dia itu wilayah dia. Anak SMP ya. Jadi itu tadi saya bilang, minat baca itu melalui proses. Apa yang dia lakukan, apa yang kita lakukan, dan anak itu perkembangannya saat dia masih kecil seperti apa. Kita ikutin terus sampai pada usia SMP. Tetapi kalau di bawah SMP dia tidak dapat. Dia tidak ada proses itu. Tiba-tiba dia dituntut nih untuk harus tumbuh minat bacanya. Kita tahu dengan minat baca rendah, dia akan sedikit informasi yang dia terima. Kalau dia andalkan hanya 2 jam pelajaran, hanya itu bekal dia untuk melanjutkan pendidikan, tidaklah cukup. Ya, jadi Bunda Evi, kalau memang proses yang di bawah SMP dia tidak dapat, tidak terkawal, bagaimana tumbuh dan berkembang minat bacanya, kita tingkatkan melalui kebutuhan. Kebutuhan anak SMP, pada saat SMP, dia harus menjawab
PR-PR-nya, harus bisa menyelesaikan tugas-tugas dia. Dari kebutuhan itulah, dia butuh untuk menjawab soal, terpaksa dia melihat buku sumber informasinya. Ya, literaturnya. Tentu tugas yang diberikan oleh Bunda Winda, ya, guru-guru di SMP itu memberikan tugas, tentu ada sumber informasinya. Nah, dari kebutuhan itulah membuat dia biasa nanti. Memang lebih keras kerjanya, Bun, daripada dia dari janin sudah kita mulai. Dari janin sudah kita lakukan sesuai dengan perkembangannya. Kapan saatnya kita memberikan cerita-cerita dongeng, ya, dongeng yang fabel, yang binatang. Tetapi ketika dia usia SMP, dia sudah mengidolakan, dia sudah ada contoh. Itu yang membuat dia tertarik, karena perkembangan seperti itu. Dia sudah mulai meniru contohnya siapa. Misalnya dia kagum dengan seorang dokter, dia akan mengidolakan dokter itu. Dia akan tahu apa yang dilakukan dokter itu pada seusia dia, kemudian melanjutkan kuliah apa yang dokter itu lakukan sampai dokter itu berhasil. Kalau dia di SMP, dia sudah mulai mengidolakan, Bun. Jadi kita mulai dari kebutuhan tadi, dan kita harus tahu perkembangan anak usia SMP itu mencari tokoh, mencari orang yang akan dia anut, akan dia panut. Jadi dimulai dari situ. Dimulai dari kebutuhan, karena dia harus menjawab soal-soal, mengerjakan PR-PR-nya. Apa kebutuhan dia? Harus bisa dia jawab, ini literasinya, ini literatur, ini sumber informasinya, kata gurunya. Dia mau tidak mau harus baca itu. Nah, itu terus-menerus. Jadi kalau anak SMP, Bunda Winda, baru mulai menumbuhkan minat bacanya, kerja kita agak berat. Karena waktunya tadi sudah terbagi. Sementara kita harus intens. Kalau dia mulai dari dini, mungkin dia hanya 1 kali baca, dia masuk ke otaknya. Tapi karena dia SMP baru melakukan, belum ada budaya itu di diri dia harus bisa dulu, biasa dulu. Jadi membiasakan anak SMP tidak sama dengan membiasakan anak TK. Kalau anak TK memang fokus itu. Tapi ketika dia SMP, kita baru mulai dia menumbuhkan minat bacanya, berarti membaca dia harus lebih intens, harus melakukan berulang kali. Nah, berulang kali pada saat usia SMP, banyak godaan, Bun. Dia sudah mulai ada pramuka, dia sudah mulai ada main bola, klub bola dia udah masuk, pramuka dia udah ikut, kemudian orang apalagi pokoknya kelompok-kelompok. Jadi kita payah lagi memilah waktunya, karena budayanya belum terbentuk. Jadi kita harapkan Bunda Winda nanti mengawal. Nih kita mau coba nih jadikan dia percontohan. Nanti apa yang dilakukan ketika SMP dia baru sadar bahwa dia harus membaca nih. Sementara itu belum terbentuk. Lakukan berulang kali. Jadi Bunda memberikan PR bukan hanya 1 pelajaran, tetapi semua pelajaran pada saat itu bikin PR-nya. Kita harus kawal dia, harus kita drill dia selama 3 bulan aja. Membuat dia terbiasa. Kita harus membiasakan supaya dia meningkat menjadi budaya. Dia bisa, dia udah bisa. Dari SD dia udah bisa, tetapi membiasakan. Melakukan kebiasaan, kemudian baru meningkat kepada budaya, baru kita lepas dia kalau budaya itu sudah ada. Jadi macam manapun tayangan hebatnya film India atau film Korea, anak kita tidak tertarik kalau budaya baca itu ada di diri dia. Ini yang mau kita tumbuhkan. Makin tinggi tingkatannya, kita makin besar, makin berat kerja kita. Bunda Winda biasanya ngasih PR 1 guru 1 hari ini, guru itu aja lah ngasih PR, tak usah semua. Tapi kalau ini yang terjadi, setiap saat semua guru punya PR untuk anak itu. Dan orang tua harus melakukan itu. Bunda-bunda di sekolah harus begini. Itu dia berbagi peran Bunda Winda. Oke Bunda Winda, bisa kita mulai nanti di sekolah Bunda Winda? Oke, siap emak-emak hebat Riau bersama narasumber hebat Bunda Hera kita dan juga bersama host hebat kita Bunda Epi. Oke, kita siap berkolaborasi selalu. Ya silakan, mungkin ini nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul berapa nih? Bunda Evi, udah terjawab ya Bun? Jadi kalau SMP itu, kita mulai lagi. Kalau dia terpotong nih, di bawah dia nggak ikut. Tetapi kalau dia ikut prosesnya dari PAUD, sejak dini, dari dalam perut sampai PAUD, sampai SD, SMP itu, dia itu sudah melekat budaya. Bunda Evi nggak usah pening lagi. Tetapi kalau ini semua terpotong, baru dimulai pada saat usia SMP, kerja kita lebih berat.
tetapi tidak ada kata menyerah. 3 tahun itu lama ya Bunda Winda. Nah, itu dia. Jadi Bunda Winda sekarang bisa full day, bisa tegaskan kepada anak-anak yang setiap pelajaran remedial sini kelasnya, Bunda yang kawal langsung. Gitu. Bisa. Kalau masih di sekolah Bunda Winda. Bunda Winda top manajernya. Bisa kebijakan itu Bunda Winda yang buat. Tetapi kalau sudah sampai ke tempat orang lain, kita tak bisa dong. Bunda Winda bosnya lain, bos Bunda Evi lain, bos saya juga lain. Nah, gitu. Jadi kalau sudah luas, kita harus yang lebih top lagi yang mengeluarkan. Tetapi kalau di sekolah Bunda Winda, saya jamin itu. 3 bulan Bun kasih waktu untuk saya. Tapi semua harus bagi tugas. Oke? Semua harus berbagi peran. Jadi harus ada panis, sudah nggak apa-apa lah ya Bun ya, SMP ini ya Bun. Nggak apa-apa. Ada sedikit punishment. Iya, sedangkan sudah manula juga masih bisa Bun. Masih ada kiatnya. Sudah manula seperti saya nih, udah pensiun, untuk menumbuhkan minat baca saya nih macam mana, ada kiatnya Bun. Tenang aja, nggak apa-apa, masih ada waktu. Ya. Oke. Menarik sekali Bun ceritanya. Ya, ini Oke. Jangan terlena Bunda Winda. Udah menghayal deh nih, apa besok sekolah dia nak buat macam mana nih. udah ada catatan-catatan penting ini Bunda. Apalagi ada PR dari Bunda Era ya. Oke, siap selalu untuk menerima masukan. Kalau kita ingin berubah, harus keluar dari zona nyaman. Siap. Ya. Harus ingin selalu berinovasi, bergerak selalu gitu. Ya. Luar biasa. Kita lakukan, habis diambil orang, habis kita sampaikan, pasti kita terima lagi. Ada yang baru nanti kita dapat. Yakin itu, bahwa berbagi itu adalah hal yang membuat hati kita bahagia. Berbagi itu indah loh Bunda. Iya, betul. Ya Lisa silakan, mungkin waktu kita masih bisa bersama kembali nih Bunda, atau Bisa Mas cepat Tri gimana? Astri, jangan. Nanti kita nih enak sekali nih emak-emak ini ya, malam hari ini masih ngomong ngobrol-ngobrol emak-emak yang Silakan pada nggak ada ditutup, waktu ya. time is over, Bunda. Gitu. Sudah ada nih dari belakang sudah ini memberikan aba-aba kepada Bunda Evi. Silakan Bunda Evi. Iya. Terima kasih Bunda. Jadi dapat kita simpulkan membangun minat baca di era digital ini dapat kita mulai dari ternyata minat membaca di era digital ini dapat kita mulai dari sejak kandungan. Sejak kandungan kita sudah memberi pendidikan kepada janin kita sampai dia lahir. Kemudian ternyata untuk minat membaca ini harus sistematis dalam arti dari janin ya kan Bun, kemudian lahir, kemudian PAUD, SMP, SMA. Jadi kalau sudah ke tingkat atas, mereka sudah menjadi budaya. Budaya membaca ini yang finalnya ya Bun ya. Kalau budaya membaca sudah diperoleh setiap siswa, apapun godaan di era digital kita masih bisa kita kuasai. Apapun itu. Jadi kita mempunyai prinsip buku adalah ilmu. Jangan kita mencari ilmu secara praktis saja dengan buku. Buku adalah ilmu. Kitab itu adalah pedoman hidup kita. Jangan kita mau jadi objek. Hendaknya kita menjadi subjek di era digital ini. Jadi kita yang mengendalikan digital, jangan kita yang dikendalikan oleh digital. Mantap. Saya rasa itu kesimpulannya ya Bun. Ya. Jadi budaya membaca waktu udah tua pun masih bisa kita Tingkatkan. Tingkatkan untuk menjadi budaya membaca. Saya rasa itu cukup Bun kesimpulan dari saya. Jadi kita jangan menjadi objek di dunia ini. Kita harus menjadi subjek. Kita yang harus mengendalikan era digital. Ya gitu. Cukup Bun. Saya rasa kesimpulan untuk malam ini. Terakhir kita harus ada iya literasinya Bunda malam hari ini. Karena ini berkaitan dengan literasi digitalnya mungkin ya. Apabila saya ngomong lupa ya. Literasi ayo membaca ya Bunda ya. Oke.
literasi, ayo membaca. Ayo Ya, membaca. yo ayo, yo ayo. Yo, Ayo, ya ayo. Ya ayo, ya ayo. yo ayo membaca. Iya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada malam hari yang luar biasa ini bersama Bunda hebat kita pada program Jelita Riau, partisipasi perempuan, dan mudah-mudahan dengan kegiatan pada malam hari ini memberikan inspirasi buat emak-emak rempong kita di luar sana akan bisa bergabung di malam-malam berikutnya dengan materi yang berbeda, dan juga ucapan rasa bangga kami pada narasumber hebat kita yaitu Bunda Era Yulwita yang masih semangat ya dengan usia beliau sudah memasuki usia pensiun, namun wawasan beliau tentang berliterasi tidak masih menggebu-gebu ya, masih bisa banyak ambil ilmunya dari beliau. Terima kasih banyak Bunda. Kami tetap menjadi inspirasi buat Bunda hebat kami. Kami masih menerima ilmu yang akan Bunda berikan kepada sekolah saya khususnya ya Bunda Epi juga ya. Masih tetap menunggu ilmu-ilmu hebat dari Bunda Era. Kemudian juga saya selaku host malam hari ini, Puan Winda, wanita idaman daerah, Harniati adalah hari ini dan hari nanti, mengucapkan terima kasih yang sedalamnya, dan juga host hebat kita, Bunda Evi, emak-emak rempong kita ya, yang bergabung dalam emak-emak gaduh pro atau EGP yang ditaja oleh Dinas Kominfo Riau dan juga DPPA 4 PKB Riau bersama Dinas Sosial Provinsi Riau. Kami bangga, terima kasih atas kepercayaan diberikan kepada kami semuanya, wanita-wanita hebat Riau. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali bersama saya Puan Winda dan juga Bunda Happy beserta narasumber hebat kita Bunda Era. Dan kami ucapkan terima kasih dan kita sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, iya. Baru saja Anda menyaksikan EGP Emak Gaduh Pro, persembahan dari Jelita Riau. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.